Warta Jemaat. Mari seluruh jemaat dapat bergabung di komunitas sel untuk bertumbuh bersama, belajar, dan saling berbagi. Untuk penempatan komunitas sel, dapat menghubungi Bapak Gembala. Ibadah wanita hari Rabu pukul 5 sore di gereja. Ibadah doa dan komunitas doa pelayan Tuhan hari Jumat pukul 6 malam. Ibadah raya pertama pukul setengah 7 pagi, sekolah minggu dan remaja pukul setengah 9 pagi. Ibadah raya kedua pukul 4 sore. Selamat ulang tahun bagi jemaat yang berulang tahun minggu ini. Tuhan Yesus memberkati dengan kesehatan, kedewasaan, berkat, sukacita, dan damai sejahtera. Tuhan Yesus memberkati. Halo, puji Tuhan, Bapak Ibu, saudara yang dikasihi Tuhan. Ya, saya ingin menyampaikan satu tema firman Tuhan berjudul Manusia Baru dan Disiplin Rohani. Masih di dalam saya masih ingin membahas dari kitab Efesus ya, sesuai dengan tema kita ya. Kita akan membaca dari Efesus pasal yang keempat, ayat yang ke-21 sampai ayat yang ke-24. Efesus pasal yang keempat, ayat 21 sampai ayat yang ke-24. Kita akan baca bergantian ya. Saya baca ayat yang ke-21, nanti Bapak Ibu baca ayat yang ke-22. Ya, kita mulai ayat 21. Karena kamu telah mendengar tentang Dia dan menerima pengajaran di dalam Dia menurut kebenaran yang nyata dalam Yesus. Dua-dua. Hubung dengan kehidupan kamu yang dahulu harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan. Ayat 23, supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu. Ayat 24. Di dalam kebenaran dan keputusan yang sesungguhnya. Ya, di sini dari ayat 21 dikatakan karena kamu sudah mendengar ya, tentang Dia ya, dengan pengajaran di dalam Kristus dan juga berhubung kehidupan kita yang dahulu yang menemui kebinasaannya itu sudah harus kita tinggalkan supaya kita dibaharui di dalam roh dan pikiran dan mengenakan manusia baru ya, yang diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan keputusan yang sesungguhnya. Ya, kita lihat di sini ada sebuah transformasi hidup di dalam kehidupan orang-orang percaya dari manusia lama, kemudian oleh kuasa penebusan Kristus yang dibayar dengan harga yang sangat-sangat mahal, yaitu dengan darahnya sendiri. Ya, biarlah kita terus disadarkan tentang hal ini, bahwa kita sekarang ini ada karena pengorbanan Kristus yang sangat mahal, yang menyerahkan darahnya sampai titik darah yang penghabisan untuk membebaskan kita dari kutuk hukum dosa dan hukum maut dan menjadikan kita manusia yang baru. Jadi hidup kita sekarang ini, mari kita pahami kehidupan yang sangat bernilai. Sangat bernilai. Menjadi manusia baru yang dibeli dengan harga yang mahal. Dan ini sebuah perubahan. Ya, perubahan tidak secara fisik, ya, tetapi manusia batiniah kita. Ya, dibaharui menjadi manusia baru. Ya, dan kemudian manusia baru ini tidak berhenti sampai di situ. Ya, kehidupan kita tidak berhenti sampai ya sudah terima kasih Tuhan, Engkau sudah menebus aku jadi manusia baru. Tetapi kita harus kemudian menghambakan diri kita kepada kebenaran untuk menjadi hamba kebenaran. Dan ini sebuah proses yang kita semua akan alami, namun ada kalanya kita macet.
Ya, macetnya di mana? Di mana kita cukup sampai menerima penebusan, ya, dan kita sudah jadi orang-orang percaya, orang-orang warga kerajaan Allah, manusia-manusia baru. Lalu kita berhenti di situ dan tidak menjadi hamba kebenaran. Ini kita tidak menghargai pengorbanan Kristus yang menebus kita. Ini tidak sekedar mengampuni dosa kita, tapi Dia ingin perubahan hidup ini sampai kita menjadi manusia-manusia yang menjadi hamba-hambanya Kristus. Dan manusia baru di dalam Kristus itu, sekalipun dikatakan ya menjadi hamba kebenaran, kita ini adalah orang-orang yang merdeka sebetulnya. Kenapa? Kita sudah dibebaskan dari perbudakan dosa. Ya, kita merdeka dari segala perbudakan dosa, dari hawa nafsu, dari keinginan-keinginan daging. Kita seharusnya sudah menjadi manusia-manusia yang terbebas ya dari segala macam perhambaan dosa. Perbedaannya dengan orang yang tidak mengalami kelahiran baru di dalam Kristus. Begitu ada cobaan, mereka langsung jatuh ke dalam dosa. Itu hukum dosa. Dan hukum maut itu adalah bahwa setiap upah dosa itu adalah maut. Dan mereka tidak bisa lepas dari hukum maut ini. Ya, tetapi kita tidak. Kita adalah manusia-manusia di dalam Kristus yang dibaharui. Kita masih hidup dalam dunia, ada godaan dosa, tapi kita bisa menang. Karena kita adalah orang-orang yang sudah dimerdekakan. Nah, namun untuk kita mengalami atau berubah, ya, mengalami transformasi itu, ya kita menjadi hamba kebenaran, ya kita menjadi pelaku kebenaran. Ya, kalau ada pencobaan, ya kita tidak akan langsung jatuh ke dalam dosa. Tapi ada keterbatasan masih sebagai manusia yang masih hidup dalam daging juga. Seringkali mungkin kita jatuh ya, di dalam dosa. Tetapi orang yang sungguh-sungguh hidup di dalam hidup baru di dalam Kristus, dia tidak pernah akan betah tinggal di dalam dosa. Ya. Kalau dia jatuh, dia akan bangkit. Ya, Amsal dikatakan orang benar itu 7 kali dia jatuh, 7 kali dia bangkit. Ya. Nah, untuk itu kita menjadi seperti dikatakan Roma, kamu bukan lagi hamba dosa tetapi hamba kebenaran. Ya, untuk itu kita tadi dikatakan di ayat yang ke-22, ya, kita harus menanggalkan manusia lama yang dikatakan akan menemui yang menanggalkan manusia lama yang akan menemui kebinasaan oleh nafsu-nafsu yang menyesatkan. Kita harus menanggalkan itu. Itu harus ada kerinduan, tekad di hati kita. Aku mau tinggalkan manusia lama ini karena aku bukan orang lama lagi, aku orang yang baru. Dan kemudian dibaharui di ayat yang ke-23, kita akan dibaharui di dalam roh dan pikiran kita. Roh dan pikiran kita dibaharui, roh kita dijadikan baru, mengalami kelahiran baru di dalam Kristus oleh kuasa firman itu. Kamu bukan lagi setiap orang yang ada di dalam Allah, dan ciptaan baru, yang lama itu sudah berlalu. Ya, yang baru adalah hidup kita sekarang. Ya. Dan pikiran juga dibaharui. Kalau dulu pikiran-pikiran duniawi, sekarang pikiran-pikiran kita adalah pikiran yang rohani. Dan mengenakan manusia baru di ayat 24, supaya kamu mengenakan manusia baru, diciptakan baru. Kita ini ciptaan yang baru menurut kehendak Allah dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Nah, kita harus mencapai titik ini. Kita menjadi orang yang mengenakan manusia baru. Namun itu tentu tidak mudah, ya, tidak semudah membalikkan telapak tangan, tidak semudah apa yang kita baca atau kita perintah-perintah yang kita baca. Itu kita masih berjuang, ya, masih ada keinginan-keinginan daging. Nah, untuk itulah ya, seperti judul yang saya tulis tadi, bahwa manusia baru dan disiplin rohani. Ya, kita kan masuk di namanya disiplin rohani. Ya, ini itu bagian dari tema kita, bagaimana kita menggunakan waktu. Bagaimana kita menggunakan waktu kita ini adalah salah satunya adalah dengan kita berdisiplin rohani. Karena untuk bisa menjadi manusia baru,
atau hamba kebenaran, kita harus berdisiplin rohani ini. Harus menjalani ini. Tanpa disiplin rohani, tidak mungkin kita bisa. Jadi kita akan melihat apa itu disiplin rohani. Ya. Nah, berbicara tentang disiplin, kata-kata disiplin, ini konsep yang muncul dalam pikiran seseorang, ini adalah sebuah aturan. Disiplin ini sebuah aturan yang mengikat dan mengharuskan, ya, dengan segala konsekuensinya. Setiap disiplin itu berbicara di pikiran secara umum, itu berbicara tentang aturan yang kalau dilanggar ada sanksinya, aturan yang harus dipenuhi. Dan ini memang dibutuhkan dimanapun, di lingkup keluarga. Orang tua harus ada disiplin untuk anak-anaknya, di sekolah, di pekerjaan, di kehidupan kita sebagai warga negara Indonesia. Ya. Nah, sepertinya itu konsep kita tentang disiplin yang yang harus kita jalani, ya, dan kalau tidak pasti ada konsekuensinya. Nah, disiplin rohani ini justru bukan mengikat. Kalau disiplin peraturan-peraturan yang harus kita jalani dalam hidup kita di dunia ini, itu mengikat kita. Nah, tetapi disiplin rohani justru membawa kita kepada kemerdekaan sejati di dalam Yesus Kristus. Disiplin rohani justru membawa seseorang kepada kemerdekaan sejati di dalam Kristus. Bukan pengikat, ya, tetapi membawa kemerdekaan. Artinya kita ini tidak hidup, ya, di dalam ketakutan. Kalau kita diikat oleh disiplin, ya, yang memang harus kita jalani, karena tanpa disiplin juga akan kacau balau kehidupan manusia ini. Tetapi itu kan seperti sesuatu yang mengikat. Orang didisiplin itu pasti nggak enak. Melakukan disiplin, harus bangun pagi. Itu pasti sesuatu yang dilakukannya dengan berat mungkin. Anak-anak di sekolah ada disiplin, ya, harus ini, harus itu. Dan itu seperti sesuatu yang melakukannya itu dengan sesuatu dengan berat. Karena kalau tidak, nanti pasti ada konsekuensinya, ada hukumannya. Ya, tetapi disiplin rohani itu orang akan melakukan disiplin rohani itu dengan satu menjadi orang-orang yang mendapatkan kebebasan dari ketakutan, ya, dari keinginan yang salah, ya, melakukannya kalau dipahami dengan benar, ya, maka orang akan menjalani yang namanya disiplin rohani ini dengan satu kerinduan, dengan satu antusias yang benar-benar keluar, ya, dari hatinya. Sulit, bahkan tidak mungkin untuk melepaskan diri dari ikatan kebiasaan buruk, keinginan hawa nafsu, membersihkan hati nurani kita, bebas dari segala pencemaran dan dosa dengan kekuatan sendiri. Dengan kekuatan sendiri kita pasti nggak mampu. Tetapi Tuhan tahu, Tuhan kasih Roh Kudus untuk memberikan kita kemampuan. Roh Kudus itu memang disebutkan istilah lain Roh Penolong. Tapi dia bukan jadi bukan jadi hamba kita yang kita pakai Roh Kudus itu untuk menolong kita sebagai objek, tidak. Tapi Roh Kudus sesungguhnya itu diberikan pada orang-orang percaya untuk membuat kita, ini orang-orang percaya ini, mampu melakukan kehendak Tuhan, dan dia punya kedaulatan jika kita mengizinkan dia bekerja menguasai hati dan pikiran kita. Kalau kita tidak mengizinkan Roh Kudus bekerja, kita bekerja dengan pikiran, kemauan, kehendak kita sendiri, sulit bagi kita, ya, untuk menjadi manusia-manusia baru yang hidup di dalam kebenaran. Dan Tuhan tahu itu. Karena itu Tuhan kasih anugerah, kasih karunia, Tuhan kasih firman, ya, Tuhan membuka dirinya, ya. Dengan kematian Kristus dia membuka dirinya untuk anak-anaknya itu bersekutu dengan dia dengan erat, dan diberikan Roh Kudus, dan dia mampu untuk menjadi yang namanya hamba-hamba kebenaran. Dan disiplin rohani itu adalah respon kita terhadap anugerah Allah.
Ya, anugerah Allah yang telah dicurahkan untuk kita menjadi orang baru yang hidup dalam kebenaran, yang bisa menaklukkan keinginan daging, yang kita bisa hidup sesuai dengan yang Dia mau, itu adalah anugerah. Ya, itu bukan satu beban, ya, tetapi itu adalah anugerah. Nah, kita meresponi anugerah Tuhan ini untuk kita menjadi orang-orang yang benar, untuk kita menjadi manusia-manusia yang baru yang hidup di dalam kebenaran. Bagaimana kita meresponinya? Ya tidak bisa kita, ya sudah saya terima. Lalu seperti kita dikontrol dengan Tuhan lalu langsung berubah ya menjadi orang baik, menjadi orang benar yang tidak jatuh dalam dosa. Tidak bisa. Tapi kita harus merespon anugerah Tuhan ini di mana kita diberikan kasih karunia untuk kita hidup dalam firman Tuhan, kasih firman. Ya, orang dunia tidak akan bisa menerima kebenaran firman Tuhan. Tidak akan bisa menerima kasih karunia Tuhan dan Roh Kudus dalam kehidupannya. Jadi kita diberikan itu. Ya, diberikan Roh Kudus, diberikan firman, ya, diberikan hati yang baru. Nah, bagaimana kita meresponinya itu adalah dengan disiplin rohani. Jadi disiplin rohani ini merupakan respon manusia terhadap anugerah Allah yang telah membebaskan kita dari perbudakan dosa menuju keserupaan dengan Allah. Jadi ini respon kita. Nah, dengan disiplin rohani kita itu menempatkan diri kita di mana Allah itu bisa bekerja, Roh Kudus bisa bekerja dan mengubahkan dan memberkati hidup kita. Dengan disiplin rohani ini kita menempatkan diri kita ini pada posisi di mana kita ini ada di dalam jalannya Tuhan. Di situ ada firman, di situ ada penyertaan Tuhan. Ya, Allah Immanuel itu yang berjanji sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Tapi yang seringkali kita yang keluar ya dari penyertaan Tuhan ini karena kita tidak berdisiplin rohani. Nah, kita akan melihat ya sebetulnya ada tiga poin penting dari disiplin rohani, tapi kali ini saya akan bahas dua ya. Disiplin rohani yang pertama adalah disiplin batiniah ya, atau disiplin pribadi. Disiplin pribadi yaitu disiplin batiniah di mana hal ini bersifat pribadi ya, tidak memiliki keterkaitan ya dengan orang lain. Ini urusan pribadi kita ya, dengan Tuhan tentunya. Jadi disiplin pribadi atau disiplin batiniah ini adalah urusan batin kita dan berfokus kepada sikap hati dan hubungan kita dengan Tuhan. Urusan kita dengan Tuhan. Nah, disiplin rohani atau disiplin batiniah ini bagaimana kita berusaha, namanya disiplin ini tetap dalam konteks seperti yang kamus bahasa Indonesia, disiplin ini seperti satu aturan, ya boleh dikatakan sebagai satu aturan, tetapi sebuah aturan di dalam kerajaan Allah yang membawa kita justru kepada sebuah kehidupan yang dimana kita tidak diikat dengan ketakutan kalau melakukan nanti saya kalau tidak melakukan disiplin rohani ini nanti saya dihukum. Enggak. Ya. Tapi disiplin rohani ini menjadi respon kita dengan yang kita terima, kita lakukannya dengan penuh sukacita. Ya. Nah, disiplin batiniah ini yang terutama itu adalah bagaimana kita menjalani sebuah kehidupan ya, dalam perjalanan hidup kita ini menjadi sebuah kehidupan dengan sebuah yang namanya disiplin batiniah dalam bentuk disiplin meditasi. Nah, ini ingin saya sampaikan tentang disiplin meditasi. Ya, kata meditasi ini memang sesuatu yang kurang populer ya di dunia kekristenan atau di dalam iman Kristen. Ya, karena apa? Karena kuatnya ya keyakinan bahwa meditasi itu adalah dunia timur ya, bahwa meditasi itu merupakan identik atau milik agama-agama timur. Nah, ini meditasi yang dipandang oleh dunia sering. Ini memang karena itu kata meditasi ini tidak terlalu populer ya di dalam kekristenan, tapi intinya tetap kita punya satu
kehidupan, ya, di mana kita membutuhkan yang namanya meditasi secara batin, ya, meditasi secara batin. Kalau meditasi dunia mungkin itu usaha-usaha manusia, ya, usaha-usaha manusia untuk membebaskan diri, ya, dan dari pikiran-pikiran, ya, dari keinginan diri sendiri. Itu sebetulnya sesuatu yang positif, ya. Namun ya, ada salahnya kalau itu kemudian dijadikan sebuah usaha, ya, sebuah usaha untuk mengoptimalkan, ya, untuk mengoptimalkan sesuatu yang ada di dalam dirinya sendiri. Nah, itu meditasi dunia. Jadi berusaha dengan kekuatannya sendiri bagaimana mengoptimalkan kemampuan manusiawinya. Ya, ini yang salah. Atau orang bermeditasi untuk mengosongkan pikiran. Nah, ini salah. Kalau kosong pikirannya, ya ini gampang dimasuki iblis. Kan ada perumpamaan Yesus mengatakan, ya, bahwa roh jahat itu berkeliling ke sana kemari, dia lihat, wah, di tempat di mana dia sudah diusir dulu dari mungkin rumah itu, ya, mungkin diumpamakan sebagai kehidupan seseorang, kosong rumah itu, dia masuk kembali, ya, dengan tujuh setan lain yang lebih jahat, sehingga orang itu menjadi lebih jahat. Di meditasi duniawi mungkin seperti itu konsepnya, mengosongkan pikiran, ya, mereka mengambil posisi tertentu, ya. Kalau saya lihat orang-orang meditasi itu seringkali duduk bersila, nah, tangannya seperti apa, ya, seperti gini atau gimana gitu, ya. Nah, itu meditasi secara dunia. Nah, kita akan melihat meditasi dalam iman Kristen. Meditasi di dalam iman Kristen itu adalah membebaskan diri kita dari kesibukan pikiran dan aktivitas untuk dialihkan kepada perjumpaan dengan Allah dan penyerahan diri kepada Tuhan. Untuk bagaimana kita membuat diri kita ini, ya, tidak lagi sibuk dengan pikiran kita sendiri, tetapi bagaimana dengan bermeditasi secara Kristiani untuk kita mengizinkan, untuk kita mengalami perjumpaan dengan Allah dan penyerahan diri kepada kehendaknya, bagaimana Allah bekerja dalam kehidupan kita. Bagaimana Allah bekerja dalam kehidupan kita. Mungkin istilahnya itu lebih populer dengan kita membangun persekutuan dengan Tuhan dan doa. Mungkin di kekristenan lebih populer dengan istilah bagaimana kita berdoa, kita bersekutu dengan Tuhan, di mana dalam hal itu kita sungguh-sungguh menjalin hubungan seperti orang yang dengan kekasihnya. Kan gereja itu diumpamakan sebagai mempelai Kristus. Ya, bagaimana kita merindukan, ya, Tuhan, merindukan suaranya. Jadi disiplin rohani dalam hal berdoa atau meditasi secara Kristiani ini adalah bagaimana orang itu didorong oleh sebuah kerinduan untuk berjumpa dengan Tuhan, untuk berjumpa dengan Tuhan dan mendengarkan suaranya. Nah, ini yang harus kita bangun. Ini akan menjadi respon kita. Jadi harus ada usaha dari diri kita untuk kita merindukan Tuhan dan suaranya, kemudian menanti-nantikan Tuhan. Seperti Yesaya 40 ya, ayat 31, di Habakuk 2 ayat 1. Anak-anak harus menanti-nantikan Tuhan. Menanti-nantikan untuk apa? Bukan sekedar menanti pertolongannya. Seringkali kita berdoa sekedar untuk mencari pertolongannya. Kita bukan menanti-nantikan Tuhan untuk Tuhan menjawab doa kita, menolong kita. Tidak, tapi menanti-nantikan Tuhan untuk menjalin kedekatan, persekutuan, ya, keintiman dengan Tuhan. Nah, ini meditasi kita, ya, secara iman Kristen. Bagaimana kita menanti-nantikan Tuhan. Seringkali orang berdoa, ya, cuman dari sisi itu cuma sepihak, menyampaikan semua kebutuhannya dari A sampai Z. Lalu setelah itu menanti-nantikan Tuhan, kapan ya Tuhan tolong, kapan Tuhan tolong. Tapi beda dengan meditasi secara pribadi kita dengan Tuhan, itu yang sesungguhnya adalah bagaimana kita menanti-nantikan Tuhan.
Soal Tuhan akan menolong, menjawab doa kita, ya, itu dalam kedaulatan Tuhan. Dan telinganya itu tidak pernah terlalu berat ya, untuk mendengarkan kita. Tangannya tidak pernah terlalu pendek untuk menolong kita. Dia pasti akan menolong. Ya. Segala apa yang kita perlukan itu kita bisa dapatkan semuanya dari Tuhan. Tapi bukan fokus kita, bukan mencari itu, tetapi fokus kita bagaimana kita menjalin hubungan kasih dengan Tuhan. Seperti sepasang kekasih, ya, bagaimana mereka menjalin hubungan kasih. Itu yang Tuhan inginkan. Bagaimana kita menanti-nantikan Dia yang selalu tangannya terbuka, ya, untuk mendapat untuk berjumpa dengan kita, untuk bersekutu, untuk Dia memeluk kita. Itu butuh respon manusia. Bagaimana kita bisa menanti-nantikan Tuhan, kemudian kita bisa menyembah Tuhan ya, di dalam roh dan kebenaran. Ya, bagaimana kita ini mengagungkan Dia. Ini pelayanan pribadi kita kepada Tuhan. Ya, pelayanan pribadi kita kepada Tuhan. Kalau di sini kita ini pelayanan komunal, ya, pelayanan liturgi. Ya, tetapi kita perlu juga kita mengasihi Tuhan, melayani, menghambakan, merendahkan diri kita sedemikian rupa, ya, untuk kita ini menyembah Tuhan di dalam roh dan kebenaran. Ya. Dan kemudian dalam meditasi Kristen itu selain berdoa kita juga merenungkan firman. Mazmur 1 ayat yang kedua, berbahagialah orang yang merenungkan firman itu siang dan malam. Ya, tentu tidak sekedar menghafal, ya, tetapi sebuah perenungan yang dalam, ya, melibatkan seluruh keberadaan kita, ya, roh, jiwa, dan tubuh. Tidak mudah. Saya baca firman Tuhan ya, untuk melibatkan semuanya itu. Ya, kadang baca firman Tuhan keinget apa, lalu kita tidak bisa tekun membaca firman Tuhan. Ya, mungkin kalau 1-2 ayat masih bisa, 1 perikop mungkin masih bisa. Tapi lebih dari itu rasanya sudah bosan. Ya. Kenapa? Karena merasa kita merasa bahwa firman Tuhan itu, membaca firman itu sekedar disiplin seperti disiplin-disiplin, aturan-aturan yang mengikat. Ya, tidak. Membaca firman dengan perenungan itu dengan satu kerinduan, artinya kita ini dengan satu cinta dan kasih, di mana kita itu seperti baca surat cinta. Nah, sekarang enggak musim surat cinta ya. Dulu saya hubungan dengan Pak Gembala ini pakai surat. Ya, belum ada HP, belum ada WA. Ya, nungguin surat. Ya, suratnya datang tak titenin setiap Senin atau Selasa. Ya, seminggu sekali. Ya, minggu sekali. Nah, baca surat itu kan dengan antusias, dengan rasa sukacita, ya, dengan senang gitu. Baca setiap kata demi katanya gitu ya. Nah, itu yang Tuhan inginkan. Ya, bagaimana Raja Daud ini menjadi satu teladan orang yang sungguh-sungguh mencintai firman. Bapak Ibu perhatikan di Mazmur 119, ya, memang tidak tertulis ini dari pengarangnya adalah Daud dalam penulisnya. Saya perhatikan dari Mazmur 119, itu dari ayat 1 sampai ayat terakhir tuh, saya lupa ayat berapa ya, 180 sekian, ya paling panjang kan Mazmur 100. Itu setiap ayat itu pasti ada kata tentang firman. Kalau tidak Taurat, hukum, kebenaran, aturan-aturanmu, ya semua kata-katanya tentang firman. Dan itu di Mazmur 119, kita baca Mazmur 119 ayat yang ke-99 ya. Mazmur 119 ayat yang ke-99. Aku lebih berakal budi daripada semua pengajar, sebab ya, peringatan-peringatanmu kurenungkan. Ya. Kemudian di ayat yang ke-100, sebab aku memegang titah-titahmu. Kalau kita perhatikan ayat demi ayat dari Mazmur 119 ini, ya itu semua selalu ada perintah-perintahmu, janjimu, Tauratmu, hukum-hukummu, peringatan-peringatanmu, semuanya. Ya, sampai ayat yang terakhir di ayat yang ke-176. Ya. Bagaimana Raja Daud
menyukai ya, firman Tuhan itu karena dia menganggap itu sebagai sesuatu yang membuat seperti sesuatu yang membuat dia bergairah membacanya karena cintanya kepada Tuhan. Orang Daud ini sampai Tuhan mengatakan orang yang berkenan di hati Tuhan. Nah, bagaimana ini merenungkan firman ini menjadi satu bagian daripada meditasi batiniah kita. Daripada meditasi batiniah kita. Ya, merenungkan secara dalam, menikmati. Tak mudah memang. Ya, tak mudah memang. Kadang membaca ayat gitu ya, kalau ya 1-2 ayat gitu kita renungkan ya mungkin masih gampang, tapi kan firman Tuhan itu banyak ya. Banyak yang tidak sempat kita baca mungkin. Jarang mungkin kita baca dari Kejadian sampai Wahyu. Saya beberapa kali menyelesaikan dari Kejadian sampai Wahyu. Beberapa dalam waktu-waktu yang lalu. Ya, tetapi ya sekedar memenuhi kewajiban. Saya punya catatannya, daftarnya gitu atau jadwalnya gitu. Oh, hari ini ya bacanya ini sampai ini sampai ini. Hanya sekedar memenuhi jadwal. Tetapi seharusnya tidak begitu. Ya, tetapi kita merenungkan ya secara mendalam ibadah kita dan kita merasakan sukacita, merasakan seperti orang yang menikmati sesuatu yang menggairahkan, yang nyaman, yang kalau makanan itu kan firman Tuhan ini makanan bagi roh kita. Ini makanan yang sangat enak, yang sangat kita sukai, yang sangat kita harapkan, yang sangat kita rindukan. Nah, itu harus menjadi seperti itu. Kita merenungkan firman ya, kita lanjut ya. Nah, menjadi hambatan adalah karena kita tidak merasa meditasi secara batinnya itu tidak merasa sebagai satu kebutuhan yang penting. Ya, yang penting itu adalah bagaimana kita bekerja menjalankan tugas kita sebagai seorang yang memiliki perusahaan, mungkin sebagai seorang karyawan, sebagai seorang guru atau sebagai seorang apapun ya. Seringkali kita merasa itu menjadi bagian tugas dan tanggung jawab kita yang harus kita lakukan. Kita mengabaikan kebutuhan, tidak merasa itu penting. Itu yang menjadi hambatan. Dan kemudian itu yang kedua yang menjadi penghalang itu adalah kesibukan tadi, kebisingan, apalagi sekarang di dunia yang sulit ya. Belum lagi ditambah banyaknya godaan lewat gadget ini ya, di mana orang lebih sibuk ya dengan hal-hal ya yang sesungguhnya tidak esensial di dalam kehidupan kita. Kemudian hambatan yang ketiga adalah ketergesa-gesaan. Segala sesuatunya serba cepat. Wah, ibu-ibu rumah tangga pagi-pagi bangun ini sudah kepikirannya harus menyiapkan untuk anak-anak sekolah, makanan sehari. Pagi-pagi bangun, ya, bapak-bapak yang mungkin bangun dengan segala kesibukannya. Kesibukan sudah akhirnya tidak sempat lagi. Jadi ini yang menjadi penghalang. Ya. Karena itu mari kita sungguh-sungguh merasakan bahwa kebutuhan kita itu kan kebutuhan yang terutama itu kan kebutuhan damai sejahtera. Ya. Kebutuhan manusia itu yang penting itu bukan materi. Kebutuhan damai sejahtera, ketenangan, ya, kekuatan ya secara batin. Dan itu semua gak bisa kita dapatkan lewat usaha-usaha kita. Orang sibuk dengan pekerjaan ya, seperti dikatakan di Mazmur 127, bangun pagi-pagi duduk sampai jauh malam. Tidak, kan uang mungkin banyak bisa didapat, materi mungkin banyak bisa didapat, tetapi ketenangan, kesejahteraan, damai sejahtera, sukacita tidak bisa didapat hanya di dekat dengan Tuhan. Hanya melalui kita berdisiplin meditasi kita bisa mendapatkan itu. Mazmur 62 ayat 1. Hanya dekat Allah saja aku tenang. Ya, jadi meditasi harus dilakukan dengan sepenuh hati dan jiwa. Berakar teguh di dalam kehidupan kita. Tidak bisa hanya karena ikut-ikutan atau karena perintah atau karena ritual agamawi. Tidak bisa. Yang kemudian hanya menghasilkan manipulasi psikologis saja. Wah, kalau sudah ibadah plong rasanya lega. Oh, pagi sudah doa, sudah baca firman Tuhan, perasaannya sudah lega. Ya. Tapi itu tidak membawa dampak yang signifikan bagi hubungan pribadi kita dengan Tuhan.
tidak membawa dampak bagaimana kita seperti menjalin satu kasih ya dengan Tuhan. Nah, berdampak seperti itu hanya sekedar melaksanakan kewajiban agamawi ya, dan itu hanya sekedar menghasilkan manipulasi secara psikologis, terutama perasaan lega, ya sudah pokoknya sudah doa, sudah selesai rasanya tugas ya sebagai orang Kristen. Tidak, ya meditasi harus menjadi hal penting dan yang pertama di dalam kehidupan kita. Ya. Ada orang yang memang ya pagi-pagi itu sudah banyak kesibukan. Kalau orang yang terima pesanan kue diambil jam 7 ya, enggak mau pagi jam 3, jam 4 udah bangun mengerjakan itu ya, it's okay gitu. Tapi kalau Tuhan Yesus itu memberikan teladan sebelum melakukan aktivitas itu dia pagi-pagi benar. Di Markus 1 ayat yang ke-35 yaitu Yesus memulai hari itu dengan berdoa. Dikatakan pagi-pagi benar, waktu masih gelap, waktu hari masih gelap. Ya. Jadi memang sebaiknya itu pagi. Ya. Pagi hari itu waktu yang terbaik di mana kita belum sibuk. Ya kalau memang kita sibuk harus mempersiapkan segala sesuatunya dari jam 3 mungkin. Ya buat kalau bisa usahakan sebelumnya minimal paling tidak setengah jam lah. Kita tidak akan rugi atau tidak akan sampai keteteran. Kalau kita justru mengutamakan Tuhan terlebih dahulu, ya butuh kedekatan lagi. Lanjutkan waktu kita, lanjut di mana kita punya waktu luang, mungkin setelah pekerjaan selesai, ya atau malam hari, kita lanjutkan lagi. Ya. Tapi kita sebaiknya memulai hari bersama-sama dengan Tuhan, karena Yesus meneladankan seperti itu. Kenapa Yesus kok harus memulai pagi-pagi hari? Ya siang kan bisa. Tapi Yesus memberikan teladan. Yesus memulai harinya dengan berdoa pagi-pagi benar. Tentu ini tidak sekedar ditulis di ayat itu dan satu kali saja, tentu tidak. Ya, tetapi ini menjadi gaya hidupnya Yesus waktu di dunia. Ya, pagi-pagi benar waktu hari masih gelap. Ya, memulai hari dengan bersekutu dengan Tuhan, dengan berdoa. Ya. Nah, itu tentang disiplin batinnya. Yang kedua kita masuk tentang disiplin berjemaah. Disiplin berjemaah. Ya, mungkin nanti saya lanjutkan di bagian berikutnya ya, di khotbah yang akan datang. Yang kedua saya singgung sedikit dengan disiplin berjemaah, yaitu disiplin yang terkait dengan orang lain, dengan orang banyak. Yaitu disiplin yang dilakukan bersama-sama dalam kehidupan berkomunitas, disiplin komunal dan berjemaat atau bergereja. Ya. Nah, yang pertama ini adalah disiplin pengakuan. Disiplin dalam kehidupan berkomunitas, di dalam kehidupan berjemaat, itu di dalam kita berhubungan dengan banyak orang pasti ada gesekan. Ya, bahkan bukan sekedar gesekan, konflik bahkan. Ya. Nah, dosa atau kesalahan pribadi yang kita lakukan itu bisa mengganggu orang lain. Kita melakukan dosa-dosa sendiri, tapi bisa terjadi berdampak atau mengganggu orang lain. Dan pengakuan dosa bukan hanya urusan pribadi. Di Yakobus 5 ayat 16 dikatakan, hendaklah kamu saling mengaku dosamu, saling mengaku. Ya, manfaatnya adalah pengakuan dosa di dalam kehidupan berjemaat. Ya, mungkin tidak perlu ke seluruhnya, ke semua orang, woro-woro saya sudah melakukan dosa ini. Tidak, tetapi paling tidak di dalam sebuah komunitas kita yang kita hidup bersama-sama dalam keluarga, dalam kehidupan bergereja, itu berdampak lebih besar. Dampaknya lebih besar daripada sekedar penyembuhan psikologis. Kan para orang aku dosa itu lega sebetulnya. Ada kelegaan secara batin, secara perasaan. Ya. Tetapi kalau kita mengaku dosa itu sungguh-sungguh, itu lebih dari sekedar itu. Ya, memang ada penyembuhan psikologis, perasaannya menjadi lega dan tenang. Tapi ada pembersihan hati nurani. Ya, ada pemulihan hubungan dengan Allah. Karena yang menjadi penghalang antara kita dengan Tuhan itu adalah dosa kita. Yang membuat Tuhan tidak mendengar, yang membuat sepertinya tangan Tuhan tidak nyampe, itu yang menjadi penghalang itu adalah dosa. Jadi dengan pengakuan dosa itu membersihkan hati nurani kita, pemulihan hubungan dengan Allah dan sesama, dan menghasilkan pertumbuhan rohani. Dosa itu kalau disimpan itu akan menjadi penghambat untuk seorang bisa bertumbuh secara rohani.
Nah, hambatannya tuh seringkali apa yang terjadi, yang menyebabkan adalah rasa malu, ya, gengsi, sombong, atau tidak merasa bersalah. Maka dari itu kita perlu menguatkan kesadaran kita, ya, bahwa semua kita itu memang masih berdosa dan Allah itu penuh dengan kemurahan hati. Ya. Dosamu merah seperti kermisi akan bisa menjadi putih seperti kulit domba. Ya, Tuhan itu selalu akan mengampuni dosa-dosa kita. Tapi kita butuh kesadaran diri kita dan menyadari, mengakui. Ya. Dan pengakuan dosa harus didasarkan didasari atau diikuti, ya, dengan sebuah penyesalan yang mendalam, duka cita yang sungguh-sungguh, dan kebulatan tekad untuk tidak mengulanginya lagi. Ya, 2 Korintus 7 ayat 9 sampai 10, ya, duka cita, ya, yang penyesalan yang seperti bedanya antara Yudas dan Petrus. Yudas itu menyesal dia menjual Tuhannya, ya, tapi tidak disertai dengan penyesalan yang sungguh-sungguh, ya, kemudian dia bertobat, ya, tidak, ya, sehingga akhirnya dia binasa. Sedangkan Petrus, walaupun dia dikatakan Petrus itu DPA kalau tidak salah, ya, sudah juga dibahas, ya, bagaimana kemudian Petrus itu mengalami pemulihan, ya, dari Tuhan, ya, karena dia menyadari, ya, ketika dia mendengar ayam berkokok, dia ingat Yesus sudah mengatakan, sebelum ayam berkokok kamu sudah 3 kali menyangkal aku. Itu menimbulkan duka cita, menimbulkan penyesalan, ya. Dan Tuhan tahu Petrus ini bisa dipulihkan, karena itu ketika dia bangkit, dia memulihkan Petrus dengan mengatakan, apakah engkau mengasihi aku? Dan Petrus dipulihkan, ya. Dan Yudas dia menyesal, karena itu dia membuang uang hasil penjualan 30 keping perak itu. Tapi dia tidak kemudian mungkin, ya, menyesal, gimana menyesalnya itu tidak disertai dengan sebuah pertobatan yang sungguh-sungguh. Nah, pengakuan dosa yang benar harus disertai dengan penyesalan atau duka cita yang sungguh dan kebulatan tekad untuk tidak mengulanginya lagi. Ya. Dan kemudian ini disiplin berjemaah. Yang pertama tadi disiplin pengakuan, yang kedua disiplin pengampunan. Ini kebalikannya. Dengan pengampunan, kalau ada orang yang mengaku dosa, ya, kita punya kewajiban, ya, untuk juga memberikan pengampunan. Orang percaya diberi tanggung jawab untuk memulihkan, menyembuhkan perasaan-perasaan orang yang sudah berdosa, yang bersalah, dan mendoakannya. Tentu mungkin ini tidak terbiasa, ya, di dalam kehidupan kita, tapi di dalam lingkup komsel mungkin ada orang yang menyampaikan unek-uneknya bagaimana dia mengalami pergumulan dengan masalah ini, bagaimana dia jatuh ke dalam dosa ini. Ya, tentu bukan untuk diberitakan, tetapi bagaimana orang percaya punya tanggung jawab, ya, untuk mengampuni, ya, walaupun bukan berdosa kepada dia, tapi ditanggung jawab dalam arti bagaimana kita memulihkan, ya, bisa menyembuhkan sesama saudara kita seiman yang bersalah dan mendoakannya. Ya, itu menjadi tanggung jawab kita. Dengan memberikan pengampunan, orang percaya membersihkan juga hati nuraninya sendiri. Ini kalau berkaitan dengan kita, ya, orang yang bersalah kepada kita, dan orang itu sudah mengaku dan kita memberikan pengampunan, mengaku atau tidak, orang itu kita punya kewajiban untuk memberikan pengampunan. Dan ini akan membersihkan hati nurani kita ketika kita mengampuni dari sakit hati, dari kebencian, ya, dari penghakiman, merasa diri benar, ya. Dengan disiplin ini, di mana kita memberikan pengampunan, itu akan membersihkan hati nurani kita. Pengampunannya juga pengampunan yang tanpa batas. Seringkali kita membatasi, ya, sekali tak ampuni, 2 kali tak ampuni, 3 kali awas. Ya, seringkali kita membatasi. Sedangkan Tuhan mengajarkan, Yesus mengajarkan mengampuni, ya, 70 kali 7, itu artinya pengampunan yang tanpa batas. Ya. Nah, di dalam Yohanes 20 ayat 23, Matius 16 ayat 19, pengikut-pengikut Kristus, gereja Tuhan, itu diberi kuasa, ya, untuk mengampuni, untuk mengikat, untuk melepaskan. Bukan dalam posisi kita menjadi Tuhan, itu tidak, ya, kita tidak dalam posisi menggantikan posisi Tuhan, tetapi membawa orang kepada pertobatan, itu adalah menjadi tanggung jawab kita, ya. Dengan kita memberikan pengampunan berkaitan dengan orang yang langsung
berhubungan dengan kita, yang melakukan dosa terhadap kita, mungkin sudah memfitnah kita, sudah menipu kita, membohongi kita, ya, kita memberikan pengampunan, ya, maka itu tidak dalam kapasitas kita sebagai dalam posisi kita sebagai Tuhan, ya, kamu dosamu sudah diampuni, ya, tidak, tetapi kita sebagai wujud, ya, tanggung jawab kita untuk membawa atau menerima orang itu, untuk merangkul kembali orang itu dan memperbaiki hubungan dengan orang itu, maka kita dipulihkan, orang itu juga mengalami pemulihan, dan ini sesungguhnya sesuatu yang sangat indah. Perlu dimulai dari kehidupan berkeluarga dan sebagainya, ya, dan kehidupan berkomunitas, ya, itu disiplin pengakuan. Nah, yang terakhir, yang ketiga, disiplin pelayanan, ya, pelayanan kepada Allah, seperti yang saya katakan tadi, bahwa kita menyembah Tuhan, meninggikan, mengagungkan Dia di dalam meditasi kita menempatkan Dia pada posisinya dan kita merendahkan diri, ya, itu pelayanan kita kepada Tuhan. Ya, namun kita sebagai orang-orang perjanjian baru itu dikatakan bahwa kita ini adalah pelayan-pelayan perjanjian baru, ya, tidak seperti imam-imam pada zaman perjanjian lama yang mereka melayani itu berdasarkan hukum Taurat yang tertulis, ya, tidak, tetapi kita melakukan pelayanan kepada Tuhan dan kepada sesama, ya, pelayanan kepada sesama, ya, yaitu pelayanan tadi seperti disinggung di pelayanan pengampunan, kita punya tanggung jawab untuk memberikan bimbingan, untuk bagaimana kita saling menasehati, saling menegur, saling menguatkan, saling menghibur, saling membangun, saling melayani. Ya, banyak ayat-ayat dalam Kolose 3 ayat 15-16. Bagaimana kita memberikan pelayanan kepada sesama, tidak sibuk dengan diri sendiri dan keluarga, tapi kita peduli dengan orang-orang lain yang terpuruk karena masalah atau karena persoalan apapun. Kita punya tanggung jawab, menjadi bagian kita untuk kita melakukan satu bagian di dalam disiplin rohani, yaitu disiplin pelayanan secara komunal. Ya, kemudian pelayanan doa, bagaimana kita mendoakan, juga pelayanan liturgi, ya, seperti dalam ibadah seperti ini. Ini menjadi bagian kita, ya, ini disiplin pelayanan. Kemudian yang terakhir adalah dari disiplin berjemaah, disiplin komunal, itu adalah disiplin beribadah. Ya, ibadah adalah anugerah, bukan kewajiban. Ya, semata-mata karena jasa darah anak domba Allah itu kita bisa beribadah, dan ini tidak boleh diabaikan. Ini menjadi satu disiplin bagi kita, tapi bukan lagi seperti disiplin yang waduh, kalau tidak ibadah nanti tidak diberkati sama Tuhan, kalau tidak ibadah nanti tokonya sepi. Tidak, ya, tidak boleh diabaikan, karena ibadah itu adalah satu hal yang penting dalam kehidupan kita. Ya, tidak boleh diabaikan, bukan karena takut dihukum, tetapi karena ada kerinduan untuk kita berjumpa dengan Tuhan, untuk kita menaikkan puji-pujian, syukur kepada Tuhan, untuk kita mendengarkan bagaimana Tuhan berbicara lewat firman-Nya. Nah, itu Ibrani 10 menasehatkan jangan menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah. Dan ibadah itu mengandung janji. Ya, ibadah itu mengandung janji. Ya, baik untuk hidup yang sekarang sampai hidup yang akan datang, dan kita akan melakukannya itu dengan cara yang berkenan kepada Tuhan, ya, dengan cara yaitu dengan tubuh, jiwa dan roh, bukan sekedar tubuhnya di sini, pikirannya di mana-mana, tidak, tapi kita ibadah kepada Tuhan itu fokusnya bukan untuk kepentingan kita, tetapi itu adalah bagaimana itu menjadi satu bagian dari kehidupan kekristenan untuk kita menjalin satu hubungan dengan Tuhan. Jadi ibadah ini bukan sekedar kewajiban. Mari kita pahami bahwa ibadah ini sebagai pelayanan kita kepada Tuhan. Kita bawa puji-pujian dengan hati kita, bukan sekedar menyanyi, bukan sekedar karena hafal, tapi sungguh-sungguh keluar dari hati kita. Pemain-pemain musik juga bukan sekedar memainkan alat musik karena ya sudah latihan, sudah bisa, tetapi berikan dengan hati. Ya, main keyboard, main drum, main bass, main gitar, ya, sambil hatinya tertuju kepada Tuhan. Ya. Nah, katanya kalau sambil main musik sambil nyanyi susah katanya, ya. Tetapi mari hatinya tertuju kepada Tuhan. Ya, mungkin tidak bersuara tapi bisa memaknai kata-kata di dalam pujian itu. Jadi pujian itu tidak sekedar ya itu udah tugasnya WL lah, milih pujian ini.
Ya, tapi walaupun itu BL yang milih, tapi kalau kita nyanyikan itu ya, dengan sungguh-sungguh, ya, dengan keluar dari roh kita, menyembah Tuhan di dalam roh, maka itu akan menjadi sesuatu yang sangat indah ya bagi Tuhan dan bagi kita. Ya, bagaimana kita menaikkan pujian itu, mengagungkan Tuhan, itu ada sesuatu yang akan memberikan kepada kita satu gairah, satu sukacita yang luar biasa ya, di dalam kita beribadah, di dalam kita menerima kebenaran firman Tuhan, tidak hanya sekedar mendengar dengan telinga, tapi menerima dalam hati dan menjadi satu rema, jadi satu makanan bagi roh kita. Karena roh kita ini tidak bisa diberi dengan makanan-makanan duniawi. Ya, roh kita hanya butuh firman Tuhan untuk menjadi kenyang, untuk menjadi kuat. Roh kita hanya butuh firman dan doa, persekutuan pribadi dengan Tuhan. Hanya itu menjadi membuat roh kita kuat. Jadi Bapak Ibu, ya, disiplin rohani bukanlah hukum peraturan seperti peraturan hukum Taurat, tetapi menjadi kehidupan atau gaya hidup orang percaya di dalam anugerah Tuhan. Anugerah Tuhan. Ya, kalau kita bisa memahami bahwa disiplin rohani ini adalah anugerah Tuhan. Karena itu harus dihidupi dengan kesungguhan hati, ya, maka disiplin rohani ini akan tidak mengikat, tidak membelenggu kita. Seperti orang-orang Farisi melakukan hukum Taurat, orang-orang Yahudi melakukan hukum Taurat, itu menjadi beban yang berat. Ini beban yang berat, karena itu Tuhan menegur ahli-ahli Taurat, orang-orang Farisi, kamu meletakkan beban-beban yang berat dengan aturan-aturan yang begitu ribet, begitu rumit, kamu sendiri tidak memikulnya. Karena itu sampai Yesus datang mengatakan, mari kepadaku yang letih lesu dan berbeban berat. Itu ini sebetulnya waktu itu Yesus berbicara tentang beban berat hukum Taurat. Ya. Tapi ya Yesus bisa menerima beban berat kita apapun itu. Jadi mari kita berdisiplin rohani untuk membawa kita pada kehidupan yang penuh sukacita, penuh damai sejahtera dan berkat Tuhan.